Selamat malam. Halo, Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Ini Mas Furi. Waduh, Kita maaf kayak ini dadaan ini Mas. Waduh, nggak apa-apa. Tenang aja. Kita baik kok. iya, Eh, apa narasumbernya ada meeting dulu, kita tungguin. Tenang aja, nggak apa-apa. Kalau perlu kita mundurin aja. Kita extend. dadakan ini tadi jam berapa, jam 5-an. Yeah. So ini Wikusen yang belum tahu sebenarnya narasumber kita ini namanya Mas Furi ya, dari angkatan 18 Mas. Ini aku manggil Mas, apa kan ya? Nggak apa-apa. Eh, serawis Mas, podo-podo Mas ya dewe. Bisa disapa dulu Mas ke teman-teman Wikusen. Oke, perkenalan Mas ya, perkenalan ya. Boleh, perkenalan boleh. Promosi juga boleh kalau masih single. Dilarang Mas, etikanya nggak boleh Mas. Jadi oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Agung Pradika Furi. Saya alumni SMK Telkom Sandi Putra Malang, angkatan 18, masuk 2009, lulus 2012. Asli Surabaya, domisili saat ini ada di Surabaya. Untuk saat ini pekerjaan profesi sebagai konsultan hukum di Surabaya khususnya. Selama di SMK Telkom, saya sering ketemu dengan Mas Dewa. Saya ikut suborganisasi Paskibra, terus dulu juga satu organisasi Mas ya dengan Mas Dewa di MPK. Oke. Ya. Apalagi ya kita yang sama ya. Apalagi Mas ya, tempat duduk siap gerak mungkin. Aduh. Iya. Nah, Ya mungkin itu Mas perkenalan dari saya. ya itu Mas Furi ya. Terus buat Wikusen, ini saya yang menarik dari Mas Furi adalah dia memilih karirnya untuk ke hukum, ini kan. Nah, Iya. itu alasannya kenapa Mas ya, kalau bisa ini dikasih tahu? Mungkin Oke, kalau boleh kita kasih tahu, share sedikit dulu pengalaman saya kenapa masuk hukum itu. Jadi sebenarnya bukan hukum pengennya. Saya dulu pengennya itu di sekolah penerbangan di daerah Tangerang. Cuman nggak lulus, saya gap year 1 tahun. Terus saya konsultasi ya dengan siapa lagi kalau dengan orang tua gitu kan. Ya udah akhirnya orang tua ibu waktu itu menyarankan untuk tes psikotes Mas. Saya tes psikotes online sih, tapi ya nyari yang murah-murah aja wis pokoknya. Yang penting berapa kali tes lah ikut, terus malah di situ muncul kan, dulu saya nyoba itu saran pekerjaan itu. Yang cocok itu anggota DPR, partai politik, kayak gitu. Terus sampai salah satunya advokat, kayak gitu. Lah, ibu yang ngomong akhirnya waktu itu, awak mikian ancen ket mbiyen niku seneng organisasi di SMK Telkom. Nggak ada salahnya coba fakultas hukum. Kayak gitu. Ya akhirnya masuk. Dan satu angkatan saya di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia di Jogja. Angkatan 2013. Satu angkatan satu-satunya saya yang SMK. Teknik Komputer Jaringan. Ada jaringan sinau undang-undang. Jadi itu ya, jadi Wikusen itu tadi, jadi brief story-nya adalah sebenarnya cita-citanya pengen mungkin penerbangan, jadi pilot atau jadi pramugara, begitu. Nah, cuman karena memang jalan lain yang mengharuskan, terus ikut tes ternyata hasilnya itu lebih disarankan untuk di area hukum atau politik kayaknya, terus memilihnya untuk di advokasi itu tadi, jadi gitu. Nah, ini malam ini Mas, kita itu pengen bahasnya itu tentang undang-undang ketenagakerjaan yang tadi mungkin Miss ya di awal. Jadi kita pengen bahas tentang undang-undang ketenagakerjaan. Mungkin lebih bukan ke undang-undangnya, atau kita lebih ke ngobrol santai kan. Sebenarnya banyak banget yang datang ke sekolah walaupun sebelum ujian untuk mencari tenaga kerja baru, interview, testing, atau segala macam. Nah itu kalau
dari segi hukum sendiri itu ada berapa banyak sih Mas kalau itu tipenya yang ditawarkan itu? Mungkin ada perjanjian kerja waktu tidak tetap atau PKWTT, atau perjanjian karyawan tidak tetap atau PKWT, terus ada outsourcing, terus ada apa lagi sebenarnya? Saya nggak tahu itu. Memang ada banyak tipe-tipe untuk kontrak kerja. Secara basic di Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan itu ada dua. Cuma ada dua, itu PKWT dan PKWTT. Tapi dari dua itu khususnya di status pekerjaan atau status hubungan kerja dengan status PKWT itu banyak modifikasinya. Salah satunya kayak misalkan harian. Harian itu nanti bisa pembayaran salary-nya di akhir bulan dengan sistem penghitungan harian atau per hari dia payment-nya. Nah, yang kalau kita habis lulus nih, ini sebenarnya saya sempat curhat sih Mas dulu Mas. Curhat sama beberapa teman-teman juga yang saya lihat kita harus memang bisa mengimplementasikan ilmu-ilmu yang kita dapat ketika kita lulus dari SMK Telkom. Tapi juga tidak langsung mengimplikasikan, tapi juga harus memperhatikan aspek hukum di situ. Karena memang kadang ada hal-hal yang memang teman-teman baru atau alumni-alumni yang baru lulus ini bukan disalahgunakan, gimana yang ngomongnya? Mungkin belum diberitahukan atau disosialisasi terkait dengan aspek hukum tenaga kerjaan. Itu yang paling pertama. Nah, kalau untuk statusnya itu sendiri, ada dua, yaitu yang saya bilang, cuman PKWT sama PKWTT itu sendiri. Outsourcing itu biasanya itu perusahaan pemberi kerja melakukan hubungan hukum atau perjanjian penyediaan jasa dengan perusahaan outsourcing. Jadi si karyawan itu berhubungan langsung dengan perusahaan outsourcing. Nah, kayak gitu Mas. Jadi outsourcing itu pihak ketiga lah istilahnya. Dia nggak langsung terikat dengan perusahaan pemberi kerja. Oke. Mengerti. Jadi, tapi ini masukan yang sangat bagus. Maksudnya satu poin yang sangat penting sekali menurut saya. Mungkin untuk kurikulum di sekolah kita juga di SMK Telkom ya. Ini Bapak, Ibu, kalau bisa itu dibekali dengan pengetahuan itu untuk adik-adik yang ingin meneruskan ke jenjang pekerjaan gitu. Saya juga nggak tahu di pendidikan, maksudnya di kuliah perkuliahan itu diajarin atau enggak ya. Cuman ini satu poin yang penting. Mungkin satu seminar tentang menghadapinya, tentang apa nanti kewajibannya atau hak-haknya sesuai undang-undang gitu, biar nggak dicurangi. Sama ini Mas, kalau mungkin maaf ya, saya ini nggak apa-apa nih, kita langsung tak-tok gitu atau gimana sih? Nggak apa-apa. Nggak usah terlalu formal, tenang. Oke, siap. Sama ini Mas, kadang ada salah satu pasal di dalam Undang-Undang Tenaga Kerjaan itu yang mewajibkan, tapi biasanya ini jarang diperlakukan oleh suatu perusahaan. Di situ diwajibkan bahwa untuk PKWT atau karyawan kontrak itu diwajibkan untuk membuat suatu perjanjian kerja. Konteks dari perjanjian kerja itu sendiri ditarik ke bawah, basicnya itu diatur di pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat-syarat perjanjian itu sendiri. Jadi perjanjian itu harus memenuhi syarat pasal 1320 KUH Perdata. Nah, salah satu turunannya itu adalah di Undang-Undang Tenaga Kerjaan. Di situ diwajibkan bahwa baik pekerja ya maupun pemberi kerja itu diwajibkan untuk menerima perjanjian kerja sama-sama asli. Jadi nggak boleh cuma fotokopi. Nah, itu yang biasanya kelewat tuh, biasanya kelewat. Karena terus muncul pertanyaan nanti, loh kenapa kok harus dua-duanya dikasih? Karena ini yang harus digarisbawahi. Kadang-kadang kita, katakanlah saya nih Mas, saya nyari lowongan di perusahaan X. Ketika saya ditawari kerjaan, saya disodorin kontrak, di situ seolah-olah tercipta bahwa kedudukannya tidak seimbang. Aku perusahaan kadang-kadang aku sengkai duit kok, aku memperkerjakan kamu kok. Kadang-kadang kayak gitu tuh. Jadi kita makanya wes perusahaan minta apa, wes tak tompoai. Padahal aslinya enggak. Perjanjian kerja itu membuat kedudukan seimbang.
baik pekerja maupun pemberi kerja. Nah, ini harus dicermati oleh teman-teman itu sendiri maupun ya mungkin banyak teman-teman di sini yang mau bekerja atau yang mungkin sudah mendirikan perusahaan, bahwa basic dari perjanjian itu adalah menempatkan kedudukan para pihak itu setara. Tidak ada yang di atas ataupun tidak ada yang di bawah. Nah, itu nggak boleh. Kalau ada terjadi ketimpangan seperti itu nanti ada upaya-upaya yang lain itu Mas, nanti timbul potensi upaya hukum yang lain. Jadi intinya adalah buat walaupun di jenjang manapun itu nggak usah minder, karena memang harusnya itu perjanjian dua belah pihak itu setara gitu. Sebenarnya kalau dari undang-undang sendiri itu usia berapa kita boleh bekerja itu, karena apakah lulus SMK itu masih di bawah umur atau itu sudah diperbolehkan secara hukum untuk bekerja? Secara basic ketika ada suatu pekerjaan, ada hubungan pekerjaan yang memuat unsur adanya perintah, adanya pekerja, dan kemudian ada upah, maka di situ harus merujuk kepada Undang-Undang Ketenagakerjaan itu sendiri. Di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, mungkin kalau agak lupa sedikit pasalnya, kurang lebih pasal 1 angka 25, itu tidak ada, menjelaskan bahwa anak, konteks anak di sini adalah anak yang 18 tahun ke bawah. 18 tahun ke bawah itu hitungannya anak. Nah, seperti itu. Berarti berarti lulus SMK itu kan sekitar 19 ya. Jadi itu sudah masuk usia kerja sebenarnya. Kecuali kalau ada yang akselerasi. Betul. Ya itu nanti treatmentnya mungkin berbeda mungkin. Itu mungkin harus sabar dulu. Oh iya, ya enggak, maksudnya kan ada kan biasanya anak yang ini terlalu pinter ini, udah kamu langsung ikut kelas sebelah, ikut kakak kelas gitu kan. Ada, teman saya banyak yang begitu. Dan itu berarti pada saat dia lulus SMK, sebenarnya dia tidak eligible untuk bekerja, dan itu juga harus hati-hati. Ini kalau mungkin nanti ada anak-anak yang jenius kan sekarang, anak-anak semakin kecil semakin pintar-pintar. Nah itu mungkin kalau ada di SMK harus ini juga ya, harus tetap diawasi juga, hati-hati untuk hal-hal demikian. Oke, terus selanjutnya nih Mas, apakah kalau dengan sistem pekerjaan yang sekarang ya, itu seringkali itu banyak mencari kerja yang memandang perjanjian kerja waktu tidak tetap atau karyawan tetap dirasa lebih menguntungkan daripada kontrak kerja, seperti karyawan tidak tetap dan outsourcing. Oke, ini pertanyaannya kayaknya terlalu rumit banget dari kreatif. Saya coba summary dengan sederhana. Nah, itu paradigma untuk menganggap bahwa kita sebagai karyawan kontrak dengan PKWT atau PKWTT itu dianggap lebih rendah statusnya dibanding dengan karyawan tetap di mata hukum. Apakah itu benar? Kalau lihat dari kacamata hukum, kedudukannya ya setara. Tapi ini aspek bisnis, aspek hukum, aspek perusahaan itu agak sulit. Saya melihat bahwa agak sulit teman-teman dari outsourcing atau karyawan kontrak itu untuk melakukan promosi. Khususnya yang outsourcing, Mas. Karena outsourcing ini apa namanya? Dia terikat dengan perusahaan outsourcingnya, bukan terikat dengan perusahaan tempat di mana dia dipekerjakan. Nah, sedangkan dia tiap hari kerja di perusahaan A, tapi dia hubungan hukumnya dengan perusahaan B. Ya gimana mau promosi gitu. Ya itu yang sering memang itu stigma yang terjadi di masyarakat. Kalau lebih menguntungkan mana, jujur lebih menguntungkan karyawan tetap itu sendiri. Karena karyawan tetap itu kan ada jenjangnya, ada promosi jabatan, itu pasti dapat kayak gitu. Itu sih. Lebih tepatnya begini kali ya. Saya melihatnya lebih tepatnya itu dua-duanya ada, cuman jalurnya berbeda. Kayak itu yang ditanya, yang disebut Mas Furi tadi kan. Kalau outsourcing itu ya ke kantor outsourcingnya, nggak ada urusannya sama tempat dia bekerja gitu kan. Padahal sebenarnya yang dia kerjakan itu membantu kantor di mana dia di-assign di situ. Oke. Jadi kira-kira begitu itu saya. Terus pertanyaan selanjutnya, apa saja sebenarnya hak dan kewajiban dari para tenaga kerja yang umum sesuai undang-undang yang berlaku, yang membahas untuk tentang ketenaga kerjaan. Jadi ini lebih ke tips and trick. Kalau misalnya kita pertama kali lihat kontrak, itu hal-hal apa aja yang
idealnya kita akan dapat sebagai pekerja.